Halo teman-teman semuanya, selamat malam. Perkenalkan saya Tandri Simamora dengan NIM C2401 2111048 dari kelompok 3 matkul SISDP. Pada kali ini saya akan melakukan micro teaching. Saya akan menjelaskan tentang salah satu materi dari ujian praktikum di matkul SISDP dengan judul pemrograman Python. Jadi teman-teman simak penjelasan saya kali ini. Oke, baik. Jadi di sini saya akan menjelaskan sebelumnya tentang apa sih sebenarnya itu Python. Jadi uh, di sini saya akan menjelaskan sebelumnya tentang Python itu apa. Jadi Python itu merupakan salah satu bahasa pemrograman tingkat tinggi yang dimana dia ini banyak peruntukannya. Jadi di sini teman-teman bisa lihat pemrograman adalah suatu cara dalam membuat atau menghubungkan lebih dari satu algoritma dengan menggunakan suatu bahasa pemrograman tertentu sehingga menjadi suatu program komputer. Dan salah satu contoh dari pemrograman ini, bahasa pemrograman ini merupakan si Python ini. Di sini masih banyak jenis-jenis bahasa pemrograman seperti C++, Java, JavaScript, PHP, dan lain-lainnya. Dan semua bahasa pemrograman ini memiliki gaya pemrogramannya masing-masing atau kalau dalam bahasa pemrograman itu disebut sebagai paradigma pemrograman. Dan di sini juga dijelaskan bahwa orang yang membuat program disebut sebagai programmer, sedangkan orang yang menggunakan program yang dibuat oleh pemrogram disebut pengguna atau user gitu. Nah, kenapa sih harus Python gitu ya? Jadi dibandingkan dengan bahasa-bahasa pemrograman lain, kenapa kita harus menggunakan Python? Yang pertama, Python itu merupakan salah satu em, bahasa pemrograman yang mudah dimengerti oleh orang awam karena bahasa yang digunakan itu merupakan bahasa yang sudah hampir sesuai atau hampir sama dengan bahasa yang digunakan manusia sehari-hari begitu. Jadi untuk kita melakukan programnya itu lebih mudah dan lebih ngerti gitu. Yang kedua itu Python ini gratis atau open source, jadi semua orang dapat menggunakannya tanpa bayaran sepeser pun ke aplikasi ini begitu. Ketiga, dia itu dinamis atau bisa menggunakan paradigma apapun gitu. Jadi pemrograman Python ini dia mempunyai kombinasi-kombinasi dari gaya bahasa pemrograman yang lain begitu. Jadi bentuknya dinamis dan bisa menggunakan paradigma-paradigma apapun gitu. Yang kedua, yang selanjutnya itu dia multi platform juga. Jadi multi platform itu banyak platform-platform atau eh, apa media-media website yang menyediakan Python ini gitu. Jadi bukan cuma aplikasi Pythonnya yang bisa menyediakan Python ini, tapi kita dapat menggunakan platform platform lain untuk menggunakannya seperti itu. Dan yang terakhir itu Python ini juga lagi hype gitu. Ya bisa kita lihat di banyak-banyak kasus atau di banyak-banyak pekerjaan menggunakan Python sebagai bahasa sederhana gitu. Pada saat ini tuh udah kayak Excel gitu, seperti Excel yang sudah banyak orang menggunakannya seperti itu. Nah, kenapa sih Python itu bisa populer, populer gitu ya? Jadi kalau misal kita lihat dari slide ini, di sini ada beberapa contoh diberikan mulai dari C++ dan Java. Jadi ketiga program ini nantinya akan memberikan satu output yang sama, yaitu hello world. Namun kalau kita lihat di sini perbedaannya itu cukup signifikan ya untuk program atau komen yang diberikan pada setiap bahasa pemrograman. Kalau di C++, dia itu eh, cukup kompleks, mulai dari include, lebih kecil, IOStream, in, inilah. Dan Java juga seperti itu teman-teman, menghasilkan hasil yang sama yaitu hello world. Sedangkan kita lihat di sini di bawah, bahasa pemrograman Python hanya menggunakan komen print
buka kurung, kutip hello world tutup kurung, menghasilkan hasil yang sama dengan apa yang diberikan oleh C++ dan Java. Jadi alasan utamanya itu karena sangat mudah digunakan oleh bahkan sama orang-orang awam yang tidak terlalu mengerti atau tidak into ke pemrograman-pemrograman yang biasanya katanya rumit seperti itu ya teman-teman. Jadi di sini saya lanjut. Sini saya akan menjelaskan sedikit tentang sejarah dari Python itu sendiri gitu. Jadi gimana sih sebenarnya awal dari Python ini eh, muncul gitu ya. Jadi di sini ada seorang apa ya, seorang programmer yang diminta oleh Andrew S. Tannenbaum. Dia itu merupakan seorang peneliti yang bekerja di sini. Jadi dia meminta si Guido van Rossum untuk membuat suatu program yang dapat em, mengelola suatu pekerjaan si Andrew ini gitu. Di sini pekerjaannya itu amuba, yang dimana ini merupakan cikal bakal dari adanya cluster atau server gitu. Dan untuk Python pertama itu diciptakan atau dikeluarkan pada tahun 1994, Januari 1994. Pada saat itu Python yang dikeluarkan merupakan Python 1.0 dengan masih cukup sederhana, masih banyak pengembangan-pengembangan yang dilakukan saat itu hingga Python yang terakhir itu merupakan Python kalau nggak salah Python 4.0 gitu. Nah, bagaimana sih untuk ngedevelop Python untuk menjalankan si Python ini? Jadi Python itu memiliki beberapa komponen yang menjalankannya. Yang pertama itu ada Integrate Development Environment atau IDE, kemudian ada Interactive Python Shell, dan yang ketiga itu ada text editor, yaitu atau manage package gitu ya. Di sini contohnya Visual Studio Code atau VS Code. Jadi ini juga salah satu yang saya gunakan untuk menjalankan si Python ini untuk menampilkan apa yang kita perintahkan gitu di Visual Studio Code ini begitu teman-teman. Karena tampilannya yang lebih eye catching, yang lebih modern dan hype juga seperti itu. Nah, jadi begitu untuk materi dari Python. Dan di sini juga saya akan memberikan mungkin beberapa contoh yang dapat kita pelajari sama-sama ya teman-teman terkait Python. Jadi seperti yang sudah saya jelaskan tadi, Python adalah bahasa pemrograman tingkat tinggi yang dirancang untuk mudah dibaca dan ditulis. Sintaksnya sederhana dan kode yang ditulis menggunakan Python biasanya. Python biasanya lebih pendek dibandingkan bahasa pemrograman lain begitu ya. Kemudian di sini saya akan menjelaskan mungkin beberapa contoh penggunaan Python. Itu contohnya ketika kita ingin mencetak angka 10, maka kita tinggal mengetikkan saja print buka kurung 10 seperti itu. Atau mungkin eh, ketika kita ingin mencetak angka pi gitu ya. Kita tinggal ketikkan print buka kurung 3,14159 yang dimana itu merupakan angka pi sendiri gitu. Atau print Python untuk mencetak Python gitu. Kemudian kalau kita ingin melakukan suatu em, pem apa ya pemrograman aritmatika seperti itu ya teman-teman, kayak penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, itu tuh bisa kita lakukan dengan misal print 5 tambah 3 nantinya akan dikeluarkan hasilnya yaitu 8, atau print 10 per 2 akan mencetak 5 seperti itu. Nah, kemudian di sini mungkin yang agak lebih advance akan saya jelaskan tentang struktur kontrol kondisi, yang dimana ini tuh merupakan kondisional kondisional program seperti itu, yang dimana kalau misal nih kita ingin membuat suatu program yang sebab akibat, jika seperti ini maka seperti ini, maka apa yang harus kita lakukan gitu. Nah, jadi untuk struktur kontrol kondisional dalam Python itu ada 3, yaitu if, elif,
dan else gitu. Contohnya, if X lebih besar dari 5, maka print X lebih besar dari 5. Maka jika nanti kita mengeluarkan nilai X itu misal 6 gitu, X sama dengan 6, maka yang dikeluar di outputnya itu yaitu X lebih besar dari 5 gitu. Jika X lebih besar dari 5 gitu. Sedangkan kalau misal uh, kita ingin memberikan kasus lain gitu ya, menambahkan kontrol kondisi yaitu else gitu. Nah, di sini juga saya akan menjelaskan tentang struktur control looping, yang dimana tujuan looping ini sebenarnya untuk mengulangi blok kode untuk setiap item dalam list atau range gitu. Jadi sederhananya itu melakukan pengulangan pada suatu kode gitu. Contohnya, misal for i in range 5, maka print i akan mencetak angka 0 hingga 4 seperti itu. uh, while loop juga digunakan untuk mengulangi blok kode selama kondisi tertentu benar. Misalnya, while x kurang dari 10, titik 2, x tambah sama dengan 1. Maka itu output yang akan diberikan yaitu akan menambahkan 1 ke x sampai x kurang dari 10. Gitu. Selain itu juga di Python ini juga mendukung fungsi dan modul gitu. Yang dimana fungsi adalah blok kode yang dapat digunakan kembali dan modul adalah file yang berisi kumpulan-kumpulan fungsi dan variabel. Contoh fungsinya itu adalah def salam buka kurung tutup kurung titik 2 print halo dunia, dan kemudian kita bisa memanggil fungsi itu dengan salam buka kurung tutup kurung gitu. Atau mungkin contoh modul yang dapat kita gunakan yaitu import math. Fungsi ini bisa digunakan seperti math dot skrt 16, atau itu bisa untuk mencari akar kuadrat dari 16 yang dimana hasilnya sama dengan 4 begitu. Nah, begitulah teman-teman untuk penjelasan singkat tentang pemrograman Python. Saya harap teman-teman dapat mengerti. Jika ada kekurangan yang saya sampaikan tadi, saya menerima kritik dan saran untuk perbaikan ke depannya. Saya Pandri Syamomora mengucapkan terima kasih dan selamat malam.